Ya Allah. Ya Allah. Dari Gusti Allah, lagi nane pas sehat kae non. Pas sehat kae aku gak tahu mbok sebut, saya gering lagi gelem nyebut. Aku maaf, orang yang mau menyebut nama Allah ketika susah, maka hidupnya akan terus dibikin susah. Gak ngeden-ngedeni. Kok iso ngeden-ngedeni? Orang yang mau menyebut dan banyak menyebut nama Allah ketika senang, ketika bahagia, maka hidupnya akan banyak dibikin senang, dibikin bahagia. Sehingga Nabi berpesan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyidda. Kamu itu kenal nang Gusti Allah, mendekat kepada Allah dalam keadaan longgar, dalam keadaan enak, senang, bahagia. Nek pas oge mareko nang Gusti Allah, dikira. Bahkan saya tanya, tolong dijawab. Halo. Donga sing mandi, doa yang makbul, yang mustajabah, itu doanya orang seneng apa doanya orang susah? Hah? Rata-rata Anda menganggap donga sing mandi dongane wong susah. Salah besar ya. Salah besar. Donga sing mandi itu dongane wong bunga, dongane wong ayem, dongane wong bahagia. Wong susah ndonga gak mandi. Makanya sampean lek pas susah ojo kakean ndonga. Buang-buang energi. Lah sampean itu rata-rata mau memohon kepada Allah, zikir, bersolawat, berdoa kalau lagi susah, kalau lagi punya butuh. Ya Allah, rondo 10 tahun Gusti. Bingung Gusti. Nek pas kumat tak kebutin tok ae. Sumuk Gusti. Padahal rupaku yo ayu, tapi nasibku kon longso. Dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Halo. Sorry ya yang perasaan. Anjene aku niat ngeneki sing ngono kuwi. Halo. Lu kalau lagi susah ae, utang wake, kebojok wong, ya Allah Gusti, gaji tak nggo utang, kebojok kena rentenir. Lewat kepepet lagi iya. Wong susah iku dongane gak mandi. Sampeyan nek susah aja kakean donga. Susah iku wayahe ngakehno istighfar. Susah iku wayahe memperbanyak istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar yang banyak. Nanti kalau susahnya udah hilang, hatimu wis ayem baru ndonga. Understand? Understand? Jadi donga sing mandi ku dongane wong ayem. Sampe nek susah aja donga sik, gak mandi. Lek pas ayem, pas longgar, embo. Nah, gini pesannya Nabi, kalau Anda lagi bahagia, mendekatlah kepada Allah, kenali Allah. Nanti begitu Anda kepepet, begitu Anda ada problem, begitu Anda susah, nggak usah bengok-bengok. Allah udah ngerti, Allah udah ngerti, Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Paham badan? Uang gelem moro nang Allah di setiap keadaan. Iki opo toko umak sebelah ini ya? Oh, masya Allah. Ayu-ayu terongoan. Dia tahu semua ketelak, bukan hanya dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut dah ini ngajinya. Oke, saya ulang. Ta'arraf ilallah firraha. Kenali Allah, mepeto nang Allah, nalika longgar, nalika ayem, nalika seneng. Ya'rifka fisyidda. Nanti giliran waktu emergency, giliran saat darurat, kita ndak usah ngerayu-ngerayu, kita ndak usah DP-DP. Allah pasti akan mengenali kita, Allah akan menolong kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilanjut. Lanjut. Jadi kadang-kadang kita diuji Allah dengan sakit, kita harus berhusnudzon. Emang Allah lagi kepingin kita dekat kepadanya, Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi sayang-sayangnya sama kita, Allah pengen kita sebut namanya.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya tujuannya agar kita menjadi baik. Maaf para jamaah sekalian, kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih. Coba ngomong alaihi salam. Raja Fir'aun laknatullah alaih udah mas, nggak usah mas, nggak usah mas. Sekalian yang lain nggak kebagian ya sekalian nggak dibagi mas. Nggak usah daripada ribet, ya. Nanti nggak ngaji nanti malah. Udah mas, udah. Insya Allah kita niatnya berharap syafaat Rasulullah, kita niatnya berharap ridha Allah, semuanya diberikan kuat, sehat, selamat, syafaat dan barokah. Oke, saya ulang. Kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Raja Fir'aun itu nggak tahu loro belas, sakit ringan aja nggak pernah, apalagi sakit berat. Maka dia sombong, bahkan dia ngaku jadi Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan, sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sakit itu juga cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Saking sayangnya Allah sama manusia, maka diberi sakit agar dosanya terhapus. Tahu kan, orang itu diuji sakit sama Allah, mau sabar, ikhlas, legowo, nerimo, ridho, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sembuh dari sakit sama dengan bersih dari dosa. Ini saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah. Karena ini BMI Taiwati ini udah manut, semuanya akan dimasukkan surga. Semuanya akan dimasukkan surga. Sing gelem. Cuma syaratnya masuk surga itu nggak boleh ada dosa. Syaratnya masuk surga harus bersih dari dosa. Orang mati masih ada sisa-sisa dosa yang belum terampuni, itu besok di akhirat nggak boleh masuk surga langsung. Kenapa? Orang yang mati masih punya dosa yang belum bersih, belum diampuni, itu besok di akhirat baunya amis, maka nggak boleh masuk surga. Kenapa? Ganggu suasana surga. Surga itu surga itu harum. Lah orang yang masih punya dosa belum diampuni, di akhirat kelak baunya amis. Kalau masuk surga ganggu lingkungan swarga. Maka supaya bisa masuk surga, amisnya harus dihilangkan dulu. Caranya dibakar. Kalau nggak dibakar, amisnya nggak bisa hilang. Kayak kita misalnya beli ikan di pasar, ikannya udah agak lawas, mesti amis, betul? Betul? Coba amisnya ikan itu dihilangi, pakai kapur barus, nggak bisa hilang. Pakai parfum yang paling wangi, nggak bisa hilang. Pakai deterjen apapun, nggak bisa hilang. Amisnya ikan hanya bisa hilang kalau dibakar. Entah itu dipanggang, entah itu digoreng, entah itu digodok, pokoknya pakai api. Nah sama BMI Taiwati ini besok di akhirat yang potongannya amis-amis kabeh. Loh, kok amis kabeh? Soalnya ya memang iya, pengajian doyan, gendaan sholawatan oke, rasan-rasan oke. Halo. Lah ngono kuwi sono akhirat gak amis ta? Amis. Lah kalau amis gak boleh masuk surga. Supaya masuk surga amisnya harus dihilangkan. Caranya dibakar, digoreng. Lah wajane arane neraka. Jadi tenang, jangan khawatir, jangan takut. Besok sampean dimasukkan neraka itu enggak disiksa, cuma dihilangi amisnya tok. Tenang. Iya. Oh gosong.
aja khawatir, malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Nah, malaikat petugas penggorengan udah pengalaman, jangan khawatir. Yang seperti itu nggak lama, insya Allah digoreng 2 tahun saja cukup. Nah, yang kayak itu, wah agak lama itu 5 tahun. Tapi saya bengak-bengak macam ini 500 tahun. Tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini acaranya juga halal halal setelah 1 bulan melewati Ramadan. Diharapkan lepas Ramadan kita jadi lebih baik. Ramadan itu juga sarana Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Man shoma Ramadana wa fi riwayatin man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa yang jumenengi bulan Ramadan, artinya mampu mau melakukan puasa dan ibadah penyertanya di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan didasari iman dan semata-mata berharap pahala serta ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Berarti Ramadan itu sarana pembersih dosa. Asal Ramadan kita jalani dengan baik, lepas Ramadan insya Allah yang hadir di sini semuanya udah bersih dari dosa. Saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu ular, halo, memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the nentung. Keluar Ramadan jadi kupu-kupu tanpa malam. Kupu-kupu tanpa, halo. Sayang, banyak di antara kita yang setelah berkepompong selama sebulan keluar nggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Ini codotnya yang jerabing no sampingnya panggung kanan dan kiri. Para codot-codot sekalian, halo, ya nanti sarungnya nanti. Ini loh tak siap nih nangkene. Tenang, yang mau sarung angkat tangan. Sayang, sarungnya saya pakai. Dan saya nggak pakai rangkepan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, sebelum Ramadan itu ular, jangankan dari dekat, dari jauh aja menakutkan. Gilani nggak teli, ular itu hama, wereng, penyakit, manggon nondi ae, ular itu merusak, betul? Manggon neng godongnya renteng bolong, manggon neng tandurannya garing mati, manggon di buahnya bosok, manggon neng untune arek iku krowok. Itu ular. Maka kalau ada acara kayak gini yang suka bikin reseh, suka bikin rusuh, suka ganggu, berarti langsung menang ular. Ya ini gambaran kita, banyak kesalahan, banyak dosa sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan, ngentung itu puasa, maka entong tidak makan, tidak minum, tidak rabenan. Adakah entong yang rabenan? Entong sarungan. Halo. Begitu selesai berproses, dia berubah jadi kupu-kupu. Warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah makin cantik, perilakunya berubah makin baik. Kalau waktu masih jadi ular, makan sembarangan, nggak peduli hukum, nggak peduli punya siapa. Begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, hanya mau sari-sari bunga saja. Itu kupu-kupu tanpa. Atau boleh digambarkan, sebelum Ramadan itu gabah masih ada kulitnya, belum bisa dimakan manusia, masih campur sampah, larangan, dan harganya masih murah, betul? Kemudian memasuki Ramadan, diproses dalam penggilingan, diseleb, geradak, maka Ramadan itu sakit, ya haus, ya lapar, malam masih disuruh sholat sunnah 20 rakaat tarawih, tambah witir 3 rakaat, apalagi nek buka keluarkan digawe sujud iso gumoh-gumoh
malamnya masih suruh baca Al-Quran, tadarus, masih itikaf, masih zikir, emang digiling, diproses dalam penggilingan. Tapi kalau manut keluar nggak berbentuk gabah lagi, tapi berubah jadi banter, berubah jadi warnanya makin bersih, makin putih, harganya makin mahal. Maka kita juga begitu. Setelah diproses, digiling 1 bulan Ramadan, lepas Ramadan kita harus berubah jadi kok beras, ya berubah jadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu masih gabah harganya murah, betul? Begitu jadi beras harganya jadi mahal. Nah, Ramadan ini proses agar kita makin mahal, agar derajat kita makin tinggi, agar nilai kita makin mulia, agar hidup kita benar-benar sukses. Jamaah sekalian, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, makin tua harus makin mulia. Namun